terendam banjir hingga ketinggian. Sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang terkait tentang peran PFA terhadap penyintas bencana alam dalam perspektif psikososial. Selanjutnya, lembaga yang kami gunakan dalam proyek ini adalah psikososial, UMP khususnya pada ketua psikososialnya. Lalu tujuan proyek kelompok kami adalah untuk memahami efektivitas dari dampak PFA dalam memberikan dukungan kepada penyintas bencana. Berdasarkan tujuan kelompok kami berhasil mencapai tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait dampak PFA dalam pemberian dukungan kepada penyintas bencana. Selanjutnya, tema dalam proyek kelompok kami adalah untuk memberikan edukasi terkait kebencanaan. Lalu urgensi dalam proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pemberian PFA kepada penyintas kebencanaan. Lalu sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Andika Agustiawan dengan NIM 230 70 10 296. Saya Reza Budi Saputra dengan NIM 274. Saya Nanda Dimas Prakosa dengan NIM 2307 0309. Saya Alvin dengan NIM 309. Selanjutnya ada definisi dan pemahaman PFA. Dari hasil kegiatan ini kita mendapatkan pemahaman terkait PFA atau psychological first aid adalah pertolongan psikologis pertama yang diberikan kepada korban bencana dengan tujuan untuk membuat mereka merasa nyaman, aman, tenang, dan penuh harapan. Selanjutnya, menurut psikososial UMP, psychological first aid ini didefinisikan sebagai bentuk dukungan awal yang sangat penting bagi individu yang mengalami shock pasca bencana. Reaksi shock seringkali tidak langsung muncul saat kejadian, tetapi bisa datang di kemudian hari. Dan di saat seperti itulah PFA sangat dibutuhkan. Dalam kunjungan ke Pekalongan sebagai contohnya, tim psikososial UMP menemukan perbedaan sudut pandang dengan aparat setempat ketika penyintas enggan kembali ke rumah. Bagi kami itu merupakan tanda perlunya dukungan psikologis, sementara aparat melihat sebagai hal yang tidak terlalu bermasalah. Selanjutnya adalah hal ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman bersama mengenai intervensi psikososial. Tujuan utama PFA adalah untuk membantu penyintas kembali ke kehidupan normal mereka sebelum bencana, serta memberikan dukungan emosional awal untuk mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya kemudian ada pengalaman PFA, perspektif psikososial UMP. Terdapat 3 bencana besar yang ditangani oleh psikososial UMP, yaitu gempa bumi di Cianjur tahun 2023, kemudian ada pergerakan tanah di Brebes tahun 2024, dan tanah longsor serta banjir bandang di Pekalongan. Penanganan dilakukan melalui sistem kluster, seperti kluster medis, kluster psikososial, dan dapur umum. Karena sering bertugas di lokasi yang tidak familiar, langkah awal dari psikososial UMP adalah memahami budaya dan kebiasaan lokal agar program ini disusun tepat sasaran. Kemudian pertolongan pertama psikologis ini atau PFA tidak selalu diterapkan. Psikososial UMP terlebih dahulu melakukan evaluasi kebutuhan menggunakan alat dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya intervensi, maka PFA ini akan dijalankan. Namun jika tidak, PFA tidak akan dilakukan. Contohnya saat banjir besar di Demak, tidak ada tim psikososial yang turun, sehingga tim UMP mengambil inisiatif. Intinya seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan kondisi lapangan. Dampak PFA. Berdasarkan wawancara dengan ketua psikososial UMP, diceritakan seorang ibu yang selamat dari tanah longsor di 2 lokasi berbeda, namun kehilangan anaknya. Ia bahkan menemani jenazah anaknya semalaman. Pengalaman yang menimbulkan trauma mendalam, pertemuan langsung hanya terjadi sekali. Selebihnya dilakukan pemantauan dan PFA jarak jauh. Dibantu relawan ibu tersebut mengalami merasa bersalah karena merasa menjadi penyebab kematian anaknya yang merupakan tulang
punggung keluarga yang menunjukkan gejala trauma seperti menangis terus-menerus, sulit tidur, dan hilang nafsu makan. Sebagai intervensi, tim merancang program pemberdayaan berbasis potensi lokal seperti bertani, beternak, dan menjahit, serta melakukan video call rutin sambil melibatkan anak-anaknya perlahan. Ia mulai beraktivitas kembali, tersenyum, dan mau bercerita. Ada aspek psikososial dalam PFA. Sebagai relawan, kami tidak boleh memberikan harapan yang tidak realistis kepada penyintas. Tugas kami yaitu meyakinkan mereka bahwa kami hadir untuk membantu, namun tidak selamanya bisa mendampingi. Meskipun terjalin kedekatan, penting untuk mencegah ketergantungan. Kami percaya bahwa relawan dianggap gagal jika penyintas menangisi kepergiannya. Pedoman ini mengajarkan kami untuk menjalin kedekatan tanpa menciptakan ketergantungan. Salah satunya dengan membentuk relawan lokal, yaitu warga sekitar yang dapat melanjutkan dukungan. Jika menghadapi kehambatan, kami akan melibatkan tokoh setempat atau juru kunci untuk membantu menjembatani interaksi dengan penyintas. Pentingnya PFA juga terletak pada pemahaman budaya lokal. Dengan memahami kebiasaan masyarakat, kami dapat memberikan dukungan psikologis yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, di sini ada tantangan dan rekomendasi. Budaya, bahasa, dan hambatan komunikasi atau blocking menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana. Karena itu, penting adanya posko koordinasi untuk mengenali budaya lokal dan menjalin hubungan dengan juru kunci setempat yang dapat membantu mengatasi hambatan dari masyarakat. Rekomendasi utama adalah mendorong lebih banyak orang untuk belajar psikologi kebencanaan. Karena masih banyak yang belum belajar psikologi kebencanaan, menyadari pentingnya intervensi psikososial. Kami berharap program psikososial dapat diimplementasikan di lebih banyak universitas di Indonesia, mengingat luas dan beragamnya wilayah negara ini. Pesan pertama, pengalaman praktik di kampus tidak sebanding dengan kondisi nyata di lokasi bencana. Di lapangan, kalian benar-benar berperan sebagai psikolog dan dapat menerapkan ilmu psikologi secara langsung. Selain itu, penting untuk membiarkan penyintas mengekspresikan emosinya dan mengasah kemampuan observasi agar dapat memahami kebutuhan serta perasaan mereka dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan psikososial UMP, output kami itu berbentuk infografis yang sudah kami upload di Instagram. Dari tanggal 12 Juni hingga sekarang, jumlah total view yang kami dapatkan sebanyak 2.369, lalu mendapatkan like sebanyak 114, komentar 18, dan share sebanyak 38. Waktu mengerjakan proyek ini, kami sangat kesulitan karena waktu yang terbatas dan susah sekali mencocokkan jadwal dengan ketua psikososial UMP. Mereka juga sibuk, jadi kami agak sulit untuk bertemu langsung. Akhirnya kami mencari jalan dengan cara menunjuk satu dari teman kami untuk menjadi penghubung dan menyiapkan opsi wawancara online kalau ketemu langsung tidak bisa. Kami bakal mulai lebih awal lagi jalin komunikasi dari awal dan menyiapkan rencana cadangan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Dari sini kami belajar bahwa pentingnya kerjasama. Selanjutnya, kelebihan pada proyek penelitian kami dari peran psikological first aid atau PFA terhadap penyintas bencana alam dalam perspektif psikososial. Proyek ini memiliki keunggulan yang sangat komprehensif karena menggabungkan relevansi tinggi dalam kondisi negara sebagai negara yang rawan bencana. Pendekatan inovatif melalui platform Instagram yang mampu menjangkau ribuan masyarakat dengan biaya yang efektif, serta memberikan dampak langsung berupa peningkatan literasi, kesehatan mental, dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pertolongan psikologis dasar berupa PFA. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengisi gap literatur PFA, namun juga berhasil memberdayakan masyarakat awam menjadi responder pertama yang kompeten, menciptakan awareness tentang pentingnya aspek psikososial dalam pemulihan pasca bencana. Selanjutnya juga menghasilkan konten edukasi yang berkelanjutan serta dapat direplikasi di berbagai daerah, sehingga menjadikan proyek ini sebagai model ideal yang mengintegrasikan penelitian akademik dengan aplikasi praktis untuk mengatasi tantangan psikososial
psikososial penyintas bencana secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dan kamu juga nantinya ketika terjun ke bencana akan mendapatkan pengalaman yang dia didapatkan di mana-mana. Karena di tempat bencana memang krusial itu, apalagi dalam kondisi psikologis. Dan itu keterbatasan kita di situ. Kita berharap bahwa bukan hanya orang-orang itu aja yang terjun ke tempat bencana itu. Makanya kita berharap bahwa kita pengen psikososial itu bukan hanya dari UMM aja, tapi dari universitas lain juga harus ada. Apalagi kan Indonesia sangat kalah dengan bencana ya.